Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan tentang momen-momen yang indah sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah isti'maluhu sallallahu alaihi wasallam damiral ghaib fima yakbuhu nisbatuhu ilal mutakallim. Rasulullah sering menggunakan kata ganti orang ketiga ketika menceritakan sesuatu yang buruk. Nah, dia suka menceritakan dia gitu. Jadi tidak ditentukan namanya. Ya, kalau menceritakan yang tidak enak atau dilihat ya, tidak enak didengar. Kamajan Abi Sa'id Khudri, seperti yang diceritakan oleh Abi Sa'id Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah suatu saat menyampaikan, idza wudi'atil janazah, apabila satu jenazah sudah diletakkan, wah tamalah rijal ala a'naqihim, serta sudah dipanggul ya, sudah digotong oleh beberapa orang di atas leher-leher mereka. Fa in kanat salihatan, maka jika jenazah itu saleh, orang saleh, qalat, dia akan berkata, qaddimuni, segerakanlah aku, segerakan. Jadi si jenazahnya itu akan seakan-akan gitu ya, berkata begitu. Qaddimuni, dahulukan aku. Wa in kanat ghaira salihah, jika jenazah itu tidak saleh, qalat, dia akan berkata, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, celakalah, kemana kau akan bawa aku? Nah, jadi tidak ditunjuk siapa-siapanya. Kenapa? Karena jenazah itu tidak enak dilihat. Ya, secakep apapun, kalau udah mati, Pak, orang akan memalingkan mukanya. Pasti sedih. Ya. Tidak ada yang gembira melihat jenazah. Qala Ibnu Alan wa fi ima'un ila anal insan idza hakama yustaqbahu idafatuhu li nafsi yambaghi ay yusnidahu li dhamiril ghaibah. Kata Ibnu Alan, ini kalau nggak salah seorang pensyarah kitab Riyadhus Shalihin, ini memberi inspirasi pada kita bahwa kalau kita menceritakan suatu peristiwa ya tentang orang, sebaiknya kita mengatakan dia. Ada yang begini, ada yang begini, tanpa menyebut nama. Kalau jelek, jadi kalau ada sesuatu yang jelek, mau kita ceritain, jangan sebut nama. Wa mithluhu ma rawahu Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun diceritakan oleh Abu Hurairah yang ditulis oleh Muslim. Idza qarabnu Adam as-sajadah, apabila seorang anak Adam membaca surat sajadah, surat ke-32 ya, biasanya dibaca di pagi Jumat. Fasajada, lalu dia sujud. Wa idza quri'a 'alaimul Qur'anu la yasjudun. Ya, itu sunahnya sujud. I'tazala syaitanu yabki, maka setan akan menyingkir dan menangis menyaksikan itu. Yaqul, dia akan berkata, ya wailah, celakalah,
umira ibnu Adam bisujud fasajada. Anak Adam disuruh sujud, dia mau. Falahul jannah, karena sujudlah maka dia masuk surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu. Giliran aku suruh sujud dulu, ya, aku tidak mau, menolak, maka aku masuk neraka. Nah, jadi dia merasa kesindir gitu ya. Kalau ada bacaan Quran yang disuruh sujud, ada 14 tempat ya dalam Quran. Dalam juz amma itu ada 2, yaitu surat Insyiqaq dan surat Alaq. Wasjud waqtarib. Nah, sujudlah dan mendekatlah. Sujud kita. Nah, terus ada dalam surat Insyiqaq, apa saya lupa. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma ya man utiya kitabahu biyamin fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahura bala uqsim bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila Quran dibaca, mereka tidak sujud, maka kita sujud. Ya. Nah, konon setan akan nyingkir menyaksikan peristiwa seperti itu. Nangis dia. Gara-gara begini ini saya jadi masuk neraka. Kemudian dalam cerita lain, wa fi sahihain hadithu ardin Nabi al-Islam ala Abi Talib hatta qala Abu Talib akhira maqal huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ay yaqula la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis saat Rasulullah ya menawarkan kepada Abu Talib pamannya menjelang wafat untuk muslim, untuk bersyahadat. Tapi ternyata beliau menolak. Abu Talib ya, orang yang sangat sayang pada Rasulullah, membackingi Rasulullah puluhan tahun sejak beliau usia berapa? 12 apa? Sampai usia 50. 38 tahun. Ya, mengasuh Nabi, merawat, menyaksikan saat-saat beliau menghadapi pengalaman-pengalaman pahit, membela. Tapi saat wafat beliau tidak bersedia. Rasulullah sangat sedih, lalu Rasulullah mengatakan dia di atas agamanya Abdul Muttalib, kakeknya sendiri ya, dan tidak bersedia mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya, nggak disebut namanya. Khaftu sautihi, melirihkan suara. Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu mataqtadal hal dzalik wa kana dzalika yakhfadu sautahu indama yaqtal hal khafda saut. Ada saatnya Rasulullah meninggikan suara, ada saatnya beliau melirihkan suara. Wa fi haditsil Miqdad lama nazala dhaifan huwa wasaibu 'alan nabi faja'an nabiyyu wa hum niyamun. Ini diceritakan oleh Miqdad saat Rasulullah saat dia bertamu, berkunjung kepada Rasulullah, sahabat dan nabinya, jadi untuk menengok Rasulullah dan sahabatnya, faja'an nabiyyu, datanglah nabi, sementara teman-teman si Miqdad ini udah pada tidur. Ya. Fasallim taslimatan yusmil yaqdan. Maka beliau pun salam itu dengan lirih. Jadi Miqdad ini datang bersama teman-teman, ingin berkunjung
silaturahmi pada Rasulullah. Tapi karena beliau datang ya ke tempat Rasulullah nggak ada. Begitu Rasulullah datang, teman-teman Mikdad itu pada tidur, kelamaan kali ya. Maka Rasulullah itu salamnya pun dengan lirih. Ya. Wala yuqidhun naim, dan beliau tidak bersuara keras yang akan membangunkan orang yang tidur. Nah, jadi beliau itu sangat sopan. Ya. Melihat teman-teman Mikdad pada tidur, salamnya itu lirih. Qala Ibnu Jauzi, hadza min ahsanil adab. Ini termasuk adab yang tinggi. Li'annahu yusmiul muntabih wa la yusidun naim. Karena beliau mengucapkan salam bisa didengar oleh orang yang melek dan tidak membangunkan yang sedang tidur. Wa khitaman faqad kana sallallahu alaihi wasallam ablaghan natiqin wa kana fi kalami afsaha khalqillah wa a'zabahum kalaman. Singkatnya, dalam berucap Rasulullah itu selalu menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung. Diksinya itu sangat bagus sekali. Wa asrahum adaan wa ahlamu mantiqan hatta in kana la ya'khudhu bima jamil qulub wa yasbil arwah, sehingga bisa membuat orang itu kesirep kalau mendengar ungkapan Nabi ya. Kalau hadir di majlisnya itu. Yang tadinya niatnya sebentar bisa jadi lama. Jadi sangat menarik. Ya kita nggak bisa membayangkan ya, karena ini urusan rasa kan. Jadi rasa itu kalau diungkapkan dengan kata-kata nggak mungkin bisa terwakili. Ya, sama dengan kita pernah makan atau pernah mencicipi minuman yang belum pernah dirasakan oleh pendengar. Lalu dia cerita, ya tetap ngawang aja gitu. Oh begitu. Wah enak. Susah diceritain. Ya. Wa kana idza takallama bi kalamin mufassal. Beliau kalau bicara ya isinya itu rinci, mubayyin serta terang, ya'udul ad, bisa dihitung, jadi bisa dihafal. Omongannya itu rinci, bisa dihafal pendengarnya. Gimana itu? Omongan orang sampai bisa dihafal. Omongan saya aja, saudara kalau ditanya pasti keluar dari pintu ini jawabannya beda-beda. Ini ngomong apa itu? Wah, apa ya? Saya ngantuk sih. Nggak kedengaran. Nah, beliau sampai begitu. Fahuwa kama qalat Ummu Ma'dad in samata fa'alil waqar. Beliau Rasulullah kalau diam terlihat sangat mulia, hormat sekali, terhormat kelihatan, karisma timbul. Wa in takallama sama wa alaul baha. Namun kalau beliau bicara itu seperti bicaranya seorang raja lagi, semua orang diam. Ajmalun nas min ba'idin wa ahlahu wa ahsanu min qarib. Ya inilah karena pilihan dari Allah ya. Sampai jangankan aktivitasnya, semua sampah Rasulullah itu aja berharga. Sampah tubuhnya. Ya kalau kita kan boro-boro enak. Ya kan? Asem. Keringetnya sampai diperes. Ya. Dimasukin ke dalam cupuk yang biasa buat celak tuh kan ada kecil, diperes sampai ke sini. Ya dulu mah belum ada botol ya, sampai segitunya. Ya, bagian tubuhnya ini yang dibuang jadi rebutan. Apalagi produksinya, sampahnya saja berharga. Nah itulah sulit kita bayangin lah. Mungkin kita juga ya kalau hidup bersama Rasulullah itu sangat bangga ya. Ma yuhibbu, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, tadi kan cerita kalamnya, sekarang orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Minan nas, di antara orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Yang mendapat prioritas adalah Abu Bakar Siddiq. Kana ahabbal khalqi ilaihi rafiquhu fil hijrah. Abu Bakar adalah orang yang paling disukai oleh Rasulullah. Dia adalah sahabatnya di waktu hijrah.
waktu hijrah menghadapi momen-momen yang sangat genting ya dan sangat berisiko, yang menemani adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar saat itu sudah menjadi mertuanya. Sudah menjadi mertua Rasulullah. Bagaimana seorang mertua siap untuk membackingi Rasulullah saat dilihatnya Rasulullah lelah sehingga tertidur di pangkuannya. Jadi pahanya menjadi bantal. Beliau pun seperti biasa di dalam gua itu kan banyak lubang-lubang. Maka ditutup oleh beliau supaya lubang-lubang itu tidak keluar binatang berbisa. Biasanya kayak kalajengking, ular, gurun, udah tau lah kita ya. Maka betul Abu Bakar itu tersengat oleh binatang. Kalajengking apa gitu. Beliau tahan, karena kalau beliau sampai ngegrejet gitu ya, ngaget, pasti Rasulullah bangun. Ditahan itu sampai bengkak kakinya. Bayangkan itu statusnya mertua. Mana ada mertua sesayang itu. Dan berisiko kematian karena lagi matlub ya. Jadi wanted. Apa itu maksudnya? Orang dalam DPO, kan? Rasulullah masuk dalam daftar DPO. Wah, lagi matrub itu dicari ya. Tapi ditemani oleh Abu Bakar. Siapa yang berani mengambil risiko seperti itu? Dan akan melakukan perjalanan yang jauh. Sampai berapa itu? 600 km Pak, ya, Mekah Madinah. Dan belum tahu arah. Mending kalau udah tahu. Ya, kalau kita kan merek-merek di pinggir jalan kan banyak. Ada panah, ya rambu-rambu. Kan beliau nggak ada di Sahara. Wanasnya cuacanya tidak kondusif. Nah, waktu disitulah Abu Bakar itu menolong beliau sampai tersengat kalajengking. Kakinya bengkak, tapi beliau menahan, saking nggak tahannya, air matanya pun berlinang. Tetesan air matanya itulah yang membangunkan Rasulullah. Begitu dilihat kakinya udah bengkak, ya dielus aja sembuh. Beliau kan punya mukjizat, dielus sembuh, jalan lagi. Itu statusnya mertua itu. Wa afdal sahabat wa akramum alaih, dan orang yang paling dimuliakan oleh Rasulullah. Fa'an Amr bin As, diceritakan oleh sahabat Amr bin As, annan nabiyya ba'athalu ajaishin dzatis salasil fa'ataitu faqultu ayyun nas ahabbu ilaik. Saat menghadapi perang Salasil ya, Dzatus Salasil ini salah satu nama perang, aku mendatanginya, lalu aku bertanya, kata Amr bin As, siapa orang yang paling kau sukai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Beliau menjawab Aisyah. Qultu summaman. Itu kalau dari kalangan perempuan. Minar rijal, laki-lakinya siapa? Abuha, bapaknya. Ya, itu statement dari Rasulullah. Qultu summaman. Kemudian siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi beliau tidak bohong, walaupun yang bertanya ini Amr bin As. Ya, biasanya kan orang supaya senang, ya kamulah yang saya sayang. Enggak. Aisyah, laki-laki Abu Bakar, terus Umar. Suma wa inna ma bada bi dzikri mahabbati Aisyah li anna mahabbatun jibiliyatun wa diniyatun wa ghairuha diniyatun la jibiliyah. Kenapa Rasulullah memilih Aisyah? Ya, pengorbanan Aisyah cukup banyak. Karena beliau dinikah itu bahkan belum di usia remaja sekali itu. Sangat belia. Jadi tentu waktu main-mainnya berkurang lah gitu. Main-main dengan temennya, karena mengikuti kegiatan Nabi ini kan sangat padat ya. Jadi beliau besar
di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah beliau juga wafat di atas pangkuannya. Ya, beliau wafat di atas pangkuan. Siapa yang bisa wafat di atas pangkuan istri? Istrinya yang nggak mau. Ya, karena orang menjelang wafat, apalagi di usia tua, kebanyakan banyak ngeluh, ngamuk. Ya, saya perhatikan aja tetangga kita yang meninggal di akhir hayatnya. Kalau boleh tahu kitanya, biasanya nggak diceritain. Gimana momen-momen akhir, ngamuk, ngomongnya nggak jelas, ngawur, gitu. Kayak begitu. Iya, kayak ngeranyam gitu, ngamuk, minta ini, minta itu, ngejerit-jerit. Nah itulah. Kalau udah sepuh begitu. Lanjut. Wa innama summa minar rijal Abu Bakar. Kemudian dari laki-laki dipilih Abu Bakar. Lisabiqatihi fil Islam. Karena beliaulah laki-laki dewasa yang pertama kali muslim. Wa nushihi lillahi ta'ala wa li rasuli wal Islam. Dan karena beliau sering memberikan masukan-masukan. Ya, jadi beliau di-backingi oleh 4. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang lain-lain masih banyak. Tapi yang populer ini 4 ini. Dari kalangan pemuda, Ali. Ya. Dari kalangan orang kaya, Utsman bin Affan. Dari kalangan orang yang santun, Abu Bakar Siddiq. Dari orang yang disiplin tinggi, adalah Umar bin Khattab. Nah ini jadilah Rasulullah sebagai sosok yang adil di tengah-tengah. Kenapa Abu Bakar dipilih? Karena beliau duluan masuk Islam, serta beliau memberikan masukan-masukan seperti orang tua lah, ya, menasihat. Kemudian badli malihi wa nafsi fi ridahuma. Beliau juga ringan tangan, serta ringan harta. Hartanya habis untuk berdakwah. Jadi beliau istilah orang main game itu, narok semua. Semuanya, ya. Dedikasinya diberikan untuk Rasulullah. Ketika beliau sudah semakin lama, beliau berniat akan menyerahkan seluruh harta kekayaan. Jangan ya Abu Bakar, kalau kau serahkan semuanya, lalu apa yang tersisa untukmu? Cukuplah tersisa buat saya Allah dan Rasulnya. Coba tuh sampai begitu. Sampai dia pun nggak memikirkan dirinya. Padahal dia termasuk orang kaya ya. Sebab beliaulah yang membeli Bilal bin Rabah saat disiksa itu. Dijual akhirnya. Kamu bela-bela mau beli, tak jual ini. Berapa? Dan itu kiloan emas. Langsung dibayar kontan. Maka itu Bilal. Ya. Bilal kemudian merdeka. Setelah Rasulullah wafat, beliau kan muadzinnya Rasulullah. Setelah beliau wafat, beliau pun pensiun menjadi muadzin. Kenapa? Karena nggak bisa ngelanjutin azan. Setiap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya nggak keluar. Karena mengenang kebersamaan bersama Rasulullah. Saat sudah lama Rasulullah wafat, beliau berkunjung lagi ke Madinah. Orang-orang pun sangat gembira dan meminta beliau azan lagi. Sama, itu juga ketika disebut asyhadu anna Muhammad, air matanya berlinang. Orang kukup. Istilahnya gitu. Ya, jadi karena banyak kenangan indah. Wa min syawahidi mahabbati bi Abi Bakrin. Salah satu momen-momen yang diceritakan oleh sahabat bahwa beliau sangat suka kepada Abu Bakar diceritakan oleh Abi Sa'id Khudri. Khataban Nabi fi maradihi alladzi mata fihi. Saat beliau di saat-saat terakhir ya, bicara menjelang kematiannya. Beliau berkata, "Innal khayyara 'abdan baina ayyatiyahu ayyutiyahu zaratad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah." Sesungguhnya Allah telah memberi pilihan antara tinggal bersama teman-teman yang disukainya atau memilih menghadap Allah.
maka dia memilih menghadap Allah. Fabaka Abu Bakr As-Siddiq, maka menangis Abu Bakar ketika Rasulullah di momen-momen terakhir itu bicara seperti itu. Allah sudah memilih antara tetap tinggal dengan sahabat-sahabat yang dicintainya atau memilih Allah. Tapi dia memutuskan memilih Allah. Seperti kita ketahui, Nabi berbeda dengan orang biasa. Ya. Kalau orang biasa, malaikat maut datang nggak pernah ngasih tahu. Udah aja dicambut. Tapi kalau Nabi, malaikat maut pun datang itu memberi tawaran. Mau tinggal lebih lama atau sekarang? Kalau tinggal lebih lama, malaikat akan menghadap Allah. Gitu ya. Jadi kepada Nabi, malaikat itu tidak main ini aja. Izin dulu, salam dulu. Ya, sama dengan yang dihadapi oleh Rasulullah. Ketika itu ada orang yang salam, lalu pintu dibuka. Siapa itu ya Fatimah? Menjelang kematiannya. Nggak tahu ya ayah, tapi berbeda dengan tamu yang biasa, kali ini membuat saya merinding. Gitu. Fatimah, dia itu yang suka membuat anak menjadi yatim, perempuan menjadi janda, itu. Suruh masuk, dialah malaikat maut. Walah ya, tambah anu pisan. Ya. Jadi sempat melihat malaikat maut ya, mungkin dalam bentuk supaya nggak ngeri. Nah, kita lanjutkan. Maka Abu Bakar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau pun menangis. Fadaina ka bi abaina wa ummahatina. Ya Rasulullah, tetaplah tinggal bersama kami. Biarlah saya yang duluan. Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, jangan mati, saya yang duluan. Coba itu sampai begitu. Biarkan saya menggantimu. Kata di sini, fadainaka, kami tebus engkau dengan bapak dan ibu kami. Biarlah bapak kami dulu, ibu kami dulu yang wafat. Engkau tetap di sini. Fakultu fi nafsi, mayubki hadza syekh, iyakunil khayyara baina wa fakhtara ma indallah. Maka aku, si pencerita kisah ini, kenapa Abu Bakar yang orang tua ini menangis? Ya. Sesungguhnya Allah iyakunila khayyaran abdan baina wa baina fakhtara ma indallah. Sesungguhnya Allah sudah memberikan pilihan antara tetap tinggal atau memilih Allah. Dia sudah memilih Allah. Maka si ini nih, si yang cerita ini Abu Sa'id Khidri, apa-apaan ini? Abu Bakar kok istilahnya apa ya istilahnya? Mendikte gitu ya. Mendikte dengan menebus orang-orang yang masih hidup, ya biarin aja gitu. Dia milih Allah kok, kata Abu Sa'id Khudri. Fakana Rasulullah wal abdu wa kana Abu Bakar a'lamana. Maka Rasulullah itu adalah seorang hamba. Qala ya Abu Bakrin la tabki. Lalu ada yang berkata, Abu Bakar jangan menangis. Inna amanan nas alayya fi suhbati wa mali wa Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling amanah bagiku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Begitu kata Rasulullah. Menjelang kematiannya, ya Abu Bakar, jangan nangis. Saya akan pergi. Ya. Sesungguhnya orang yang paling amanah, aku merasa tentram terhadap orang itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kata beliau, walau kuntu muttakhidan minan nas khalilan, kalau aku boleh menjadikan kekasih kepada manusia, kalau ada kekasih dari manusia yang boleh aku jadikan, ya, maka aku akan memilih Abu Bakar. Beliau kan sudah dijadikan kekasihnya Allah. Ya, Rasulullah ini sudah diangkat menjadi kekasihnya Allah. Kalau saya masih boleh memilih kekasih, saya akan tunjuk Abu Bakar. Tuh, katanya. Walakin ukhuwatul Islam, tetapi saya dengan Abu Bakar hanya sebatas saudara seislam. Wa mawaddatah,
serta mawaddah, kasih sayang kekeluargaan. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu bakrin. Tidak ada satupun pintu masjid yang ditutup. Tidak disisakan satupun pintu masjid kecuali ditutup, kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi pintu-pintu masjid ini semua menghadap rumah sahabat, semuanya ditutup, ya, supaya mereka nggak warawiri. Sebab saking seseknya, yang punya rumah itu kalau mau ke sana harus masuk masjid. Semuanya ditutup kecuali akses ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nah, ini sebagai tanda Rasulullah sangat memuliakan Abu Bakar Siddiq. Wa yatlu Abu Bakar fi hadhil mahabbah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar, beliau memilih Umar bin Khattab. Dari Abdullah bin Hantab, anna Rasulullah ra'a Abu Bakar wa Umar. Diceritakan oleh Abdullah bin Hantab bahwa Rasulullah melihat Abu Bakar dan Umar. Faqal, lalu beliau berkata, hadzani sam'u wal basar. Dua orang ini adalah pendengaran dan penglihatan. Ya, maksudnya beliau menunjuk Abu Bakar dan Umar. Ini adalah pendengaranku dan penglihatanku. Ya, sebagai wakil dari Rasulullah, ya, seakan begitu. Dari Abdullah bin Syaqiq qultu li Aisyah ayu ashabin nabi kana ahabba ilai. Dari Abdullah bin Syaqiq, pernah aku menanyakan pada Aisyah, siapa sahabat yang paling dicintai Rasulullah? Qalat Aisyah menjawab, Abu Bakar. Summa man. Lalu aku bertanya lagi, lalu summa Umar, kemudian Umar. Summa man. Setelah itu qalat summa Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tidak menyebut Utsman, ya. Summa man. Kemudian ditanya lagi, lalu siapa? Fasakatat. Aisyah tidak menjawab. Berarti semuanya, ya, umum, secara umum setelah itu. Wa an Ibnu Abbasin qal wudi'a Umar ala sariri. Saat Umar menjelang wafat, beliau dipandu, ya, ditanduk. Fa takafanahu nas yad'un. Lalu orang berdesak-desakan untuk berdoa, wa yasalun qabla ay yurfa. Untuk berdoa dan bersalat sebelum jenazahnya diangkat. Ini ketika Umar, ya. Seperti yang kita ketahui, Umar berakhir dengan dibunuh. Ya, beliau wafatnya itu dibunuh. Wa ana fihim, kata Ibnu Abbas, saya salah satu yang hadir. Faqala rajul, ada seseorang yang hadir di situ, ya, berkata, wa aimallah in kuntul azunnu ayyaj'alaka Allah ma'a sahibaika li Abi Bakrin. Li'anni katsiran ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu Abu Bakar wa Umar. Demi Allah, sesungguhnya aku mengira engkau adalah yang dimaksud dua sahabat yang istimewa. Ya, begitu seorang mengatakan di depan jenazahnya Umar. Sesungguhnya aku mengira kalian berdualah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah, di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Tuh, ya. Wa fa'altu, selalu engkau katakan, aku Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sering mengungkapkan begitu kata-kata, aku Abu Bakar dan Umar. Ya. Saya mengerjakan itu bersama Abu Bakar dan Umar. Ini artinya enggak lepas-lepas, beliau selalu menyebut itu, aku Abu Bakar dan Umar. Saat saya ke sana bersama Abu Bakar dan Umar. Sering ngomong begitu.
Wantalaktu wa Abu Bakar Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi sering ya kebersamaan Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Fa in kuntu la arju ayaja'alaka ma'ahuma faltafattu. Maka ingin sekali ya, aku iri gitu. Kata orang ini, aku iri. Ingin sekali aku disebut-sebut gitu. Gitu ya. Tapi rupanya Rasulullah selalu menyebut Abu Bakar dan Umar. Lalu kata penulis ini, aku menengok ke arah sumber suara yang ngomong begitu. Maka aku lihat yang bersuara itu adalah Ali bin Abi Thalib yang ngomong tuh. Jadi seorang laki-laki mengatakan, banyak sekali momen-momen indah yang ditinggalkan oleh engkau, wahai Umar. Sebab sering aku dengar Rasulullah bercerita, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi ke sana bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu dua nama disebut. Ingin rasanya aku disebut di situ. Ini penulis riwayat nengok ke sumber suara. Ternyata yang ngomong Ali bin Abi Thalib. Wa an Muhammad bin Sirin qal ma'adzunu rajulan yantaqisu Abu Bakar wa Umar yuhibbun nabi. Dari Muhammad bin Sirin, dia mengatakan tidak ada satupun sahabat yang saya jumpai yang cinta kepada Nabi lalu mereka mengkritik Abu Bakar dan Umar. Jadi kata Muhammad bin Sirin, saya tidak pernah menjumpai satu orang pun yang cinta kepada Nabi, mereka mengkritik Abu Bakar dan Umar. Nggak ada gitu ya. Wa dzalika li anna nabiyya yuhibbu Abu Bakar wa Umar. Karena Nabi sangat mencintai Abu Bakar dan Umar. Ya kita bisa tahulah, sekarang kuburannya ada di situ. Ya kan? Setelah Rasulullah wafat, maka tempat Rasulullah wafat itu adalah kamar Aisyah. Ya, kamar Aisyah. Bayangkan saudara, beliau dikuburnya di kamarnya Aisyah. Setelah dikubur, Aisyah masih tidur di situ. Mana ada istri yang berani begitu? Ya kan? Jadi setelah dikubur, Aisyah masih tidur di situ. Nah, sampai kemudian Abu Bakar juga dikubur di situ. Ketika Umar dikubur di situ, kamar Aisyah diberi hordeng. Kata beliau, saya setelah ada Umar menjadi risih, takutnya dilihat. Kan Umar ini kan bukan muhrimnya. Ya, paham belum? Rasulullah wafat, itu kan suaminya. Ya, dikuburnya di kamar Aisyah. Abu Bakar wafat, itu kan bapaknya, muhrimnya. Beliau kata Aisyah, saya nggak pernah tidur pakai hordeng sebelum Umar dikubur di situ. Tapi setelah beliau dikubur di situ, aku menjadi risih. Gitu. Iya, jadi dia pakai hordeng. Tapi anehnya Aisyah ini tidak dikubur di situ. Kalau kita kan suami istri, ngerti nggak? Nggak dikubur di situ. Aisyah ini. Aisyah wafat setelah Rasulullah wafat ya. Tapi kenapa nggak dikubur di situ? Ini yang menjadi pertanyaan nih. Kenapa? Mungkin tidak ada isyarat kali ya. Wazalikan. Kemudian setelah Umar disepakati oleh umat, ya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Waqad qala Umar qabla wafatihi. Ini diceritakan oleh Umar, dikatakan oleh Umar. Setelah beliau ditikam, ya, darah bercucuran, beliau sudah menduga tidak akan bisa selamat. Saya akan mati. Tapi sebelum mati, beliau sudah menunjuk penggantinya. Ya, dalam situasi yang sangat gawat ya. Kata beliau menjelang wafatnya,
inni la a'lamu ahadan ahaqqa bihadzal amri min haula'i nafar alladzi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Aku tidak tahu ada orang yang lebih berhak untuk urusan ini, maksudnya menjadi penggantiku, kecuali golongan-golongan. Jadi Umar sebelum wafat itu menunjuk tim suksesi ya, yaitu orang-orang yang diridhoi Rasulullah. Di antaranya ada Utsman bin Affan. Nah, kemudian ada lagi Ali, Tolhah, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Nah, itu ditunjuk. Tolonglah kalian bicarakan penggantiku dengan orang-orang ini. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqad zawajan nabiyyu ibnatahu Raqayyah wa Umma Kulsum. Rasulullah sudah menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin Affan, yaitu Raqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, jadi Utsman ini menantu Nabi dari dua anaknya, tapi bukan sekaligus ya. Anaknya wafat, putrinya wafat, lalu dinikahkan lagi. Maka Utsman bergelar dengan Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya. Nah, orang-orang Syiah itu mengkritik sangat tajam kepada Utsman bin Affan. Kata mereka, Utsman ini sudah membunuh putri Rasulullah. Karena kan beristri meninggalkan, kata mereka sudah dibunuh. Maka Ahlus Sunnah mengatakan, kalau memang Utsman itu pembunuh putrinya, mana ada orang tua yang mau menikahkan dengan anaknya lagi. Paham belum? Utsman bin Affan dinikahkan pada Ruqayyah. Ruqayyahnya wafat. Kata orang Syiah dibunuh katanya. Kalau memang dibunuh, mustahil Rasulullah mau menikahkan lagi Utsman dengan Ummu Kulsum. Ya, ini satu sangkaan yang jahat. Jadi mereka itu mengkritik habis orang-orang yang mereka benci. Nah, dianggapnya itu Abu Bakar dan Umar merampok tahta Ali gitu. Nah, mestinya Ali yang jadi katanya. Tapi itu dirampas oleh kelicikan oleh Abu Bakar dan Umar. Sehingga kalau mereka diberi kesempatan untuk ziarah kepada Rasulullah, mereka berdoa, kan tiga orang kan, nanti bergerak ke kanan Abu Bakar, bergerak ke kanan Umar. Mereka ludahi. Nah, ini suatu sikap yang sangat tidak sopan. Begitulah orang Syiah. Makanya pemerintah Arab Saudi kesel. Dikasih kuota bikin rusuh, nggak dikasih kuota ngomel dia. Orang-orang Iran ya, Irak. Dan saya pernah mendengar langsung waktu mereka tawaf itu memang yang dipanggil imam-imam. Wahai Imam Zaid bin Abidin apa gitu. Wah, di sini nih musyrik. Waktu tawaf kan kita nggak boleh nyebut orang yang sudah meninggal kan? Tidak boleh. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak boleh kita memanggil orang yang sudah meninggal. Apalagi orang biasa. Memanggil Nabi pun, ya Nabi, ya Rasulullah, saya lagi kesulitan, tolonglah saya. Kan musyrik itu. Kalau masih hidup boleh. Pak Jani, apa? Kan bisa itu. Ya kan? Kalau masih hidup boleh, karena kan dia bisa nolong. Udah meninggal nggak boleh menurut akhir. Nah ini. Jadi Syiah Rafidhah ini selalu mengkritik gitu. Abu Bakar, Umar itu sebagai penjahat. Aisyah juga sama, biang keladinya. Makanya saudara, saya jarang mendengar Aisyah itu memberikan nilai baik kepada Ali. Pernah nggak ketika ditanya, siapa orang yang paling dicintai? Aisyah nggak pernah menyebut Ali. Mungkin kalau menurut saya secara kemanusiaan itu dia jengkel. Jengkelnya kenapa? Saat beliau mendapat ujian, ya, dianggap selingkuh. Ya, beliau terlibat dalam skandal, tahu kan, sudah kan? Gara-gara kalungnya ketinggalan tuh.
Ali itu memberikan usul, udah cerain aja, masih banyak yang perawan. Nah itu Aisyah itu jengkel. Makanya ketika Ali menjadi khalifah, beliau perang. Aisyah, klimaksnya dikenal dengan perang Jamal. Jamal itu camel, gitu, onta. Karena beliau naik onta. Memerangi Ali. Ibu negara memerangi presiden gitu. Nah, setelah itu pasukan yang lawan Ali ini bisa dikalahkan. Aisyah ditangkap tapi tidak dibunuh oleh Ali. Engkau adalah ibu ummul mukminin. Jangan sekali lagi terlibat dalam urusan politik. Udah, pendidikan aja. Nah itu maka sejak itu Aisyah nggak pernah. Dalam sejarah. Ya kita orang modern antara tahu dan tidak tahu ya kita harus menempatkan diri di tempat yang pantas. Ya. Jadi banyak ulama memberi saran yang jelek-jelek jangan diungkap. Tapi kita ini sebagai orang yang hidup di zaman sekarang harus tahu duduk perkaranya gitu. Ya kita tetap akan membela Nabi kan, kita tidak akan terlibat secara dalam, karena itu kan ada emosi. Ya, namanya pelaku sejarahnya tergantung penilainya. Kalau dia pro, nah itu kan, betapapun jelek dia akan junjung tinggi, kan begitu. Kalau dia kontra, dia akan benamkan sedalam-dalamnya gitu kan. Nah kita yang lahir zaman sekarang ini harus netral. Tapi kita harus tahu sejarah. Kenapa bisa begitu? Kalau tidak nanti kita ngawang jadi. Ya, misalnya ya nggak ada anunya, nggak ada data validnya. Contohnya Ali dikubur di mana? Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebanyakan di pesantren, dia nggak dikubur. Karena satu saat pernah ada seorang nenek-nenek bawa minyak tertumpah. Ya. Sampai acak-acakan, lalu oleh beliau diambil tanahnya diperes. Ceritanya begitu. Maka bumi menjerit-jerit gara-gara diperes sama Ali. Tuh. Lalu dia ngancem, nanti kalau kamu mati, saya nggak akan terima. Ini kan omongan menghayal ini. Yang sebenarnya karena buta sejarah. Sejarahnya adalah ketika Ali menjadi pemimpin, kontroversi orang yang nggak senang ini makin menguat, ya, terutama orang Khawarij, karena mereka menganggap kekisruhan umat Islam ini berasal dari Ali. Maka terhadap Ali terbagi menjadi 3. Satu, Khawarij, orang yang benci, keluar. Yang kedua, pendukung. Itu yang pro namanya Syiah. Nah, yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah timbul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini yang di tengah-tengah. Ya namanya manusia ada plus minusnya. Gitu. Jadi di tengah-tengah. Kalau Syiah nggak mau tahu, pokoknya yang bersumber dari Ali benar. Nah itu maka diancam oleh Khawarij, termasuk Amr bin As. Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, serta saya lupa itu satu lagi. Mereka diancam akan dibunuh. Amr bin As lalu membuat pasukan, bodyguard ya. Dia membentuk pasukan, diupahin sama dia. Pokoknya kemanapun dia pergi dijaga. Ya dia selamat. Ali menyerahkan tawakal pada Allah. Jelas. Walaupun sudah diberitahu ada orang-orang yang nggak senang dan merencanakan pembunuhan. Beliau nggak percaya. Ya akhirnya terbunuh. Tuh, ya, itu sebabnya. Nah, karena terbunuhnya Ali inilah umat Islam terpecah menjadi 3. Itu tadi ada pendukungnya Syiah. Kemudian yang tegak di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak benar ya kita nggak jadikan benar. Yang benar nggak dijadikan yang batil.
Jadi harus netral. Nah, itulah yang terjadi. Bagi pendukungnya, nah saat Ali karena diancam akan disayat-sayat, akan dimutilasi tubuhnya, maka keluarga Ali membuat kamuflase. Saat beliau diusung jenazahnya, dibuatlah kamuflase. Jadi yang keluar dari rumahnya itu ada yang ke sono, ada yang ke sono. Sama nandu. Yang ke sono ditandu. Tapi mana dari tandu ini yang betul-betul jenazah asli? Ini membuat recok. Dan itu berpuluh-puluh tahun dirahasiakan. Nah, ketika sudah politik sudah normal, sudah reda, ada orang yang pernah bertanya kepada keluarga Ali, sebenarnya yang asli itu yang mana? Itu yang dikubur di Irak. Tuh. Nah, maka sekarang di tempat beliau dikubur itu dibangunlah Universitas Irak. Nah, itu. Jadi yang asli itu jenazah Ali dikuburnya di dekat itu, universitas itu. Berdasarkan keterangan cicit ya mungkin. Cicit beliau. Jadi udah bertahun-tahun baru diceritain, baru dibuka rahasianya. An Salma bin Aqwa fi Fatih Khaybar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saat dalam Fathu Khaybar untuk membuka, membebaskan Khaybar, disebut dengan perang Khaybar. Ya, satu wilayah mungkin ada di sebelah utara selatan Madinah. Cukup jauh nih Khaybar. Rasulullah pernah menyatakan, aku akan berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi perang itu kayaknya bawa bendera, Pak. Ciri-cirinya menyerah apa enggak, itu bendera. Bendera kalau masih ditegakkan tuh, ya berarti posisinya ready gitu. Jadi bendera cirinya. Gitu. Masih pasang bendera, masih perang berarti. Kalau kita kan, kalau udah nyerah, bendera putih ya, dikibarkan, nyerah, dah perang sampai di sini, kami milih hidup, gitu kan. Kata Rasulullah, aku akan berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini rupanya petunjuk Rasulullah ini menjadi rebutan. Wah, siapa ya? Siapa ya? Gitu. Fabatan nas yadukuna. Maka malam hari itu, kan Rasulullah mengatakan, besok saya akan berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Malam itu sahabat pada nggak bisa tidur. Ya, menaksir-naksir siapa ya, mencari tahu. Falamma asbah, saat pagi hari, keesokannya, kulluhum yarju ayyataha, semuanya pada datang di hadapan Rasulullah, kepengen dialah yang diberi tugas membawa bendera. Jadi sahabat-sahabatnya senang. Benderanya bukan bendera upacara, ini upacara yang senang gitu ya, upacara perang ini. Bukan bendera kebanggaan gitu, wah paling kelihatan kan, orang bawa bendera. Ini perang persoalannya. Lalu, faqala aina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah kemudian bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Qalu yastaqi ainaihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lagi sakit mata. Si Ali ini. Ya. Fa arsalani ilayya Ali. Suruh ke sini. Fa ataitu Aliyan. Aku pun mendatangi Ali. Kata Salma bin Aqwa ini ceritanya. Faji'tu bihi aquduhu. Lalu aku tuntun Ali itu. Kenapa dituntun? Karena beliau sakit mata. Jadi matanya nggak bisa kebuka. Rupanya sudah ada di zaman dulu ya. Wa huwa armad, bahkan aku lihat belekan. Matanya penuh belek. Jadi aku tuntun hatta ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku hadirkan ke depan Rasulullah. Fa basaqa fi ainaihi. Lalu Rasulullah pun meludahi mata Ali. Mata Ali. Rasulullah meludahi. Fa bara'a. Maka
matanya pun sembuh. Nah, boleh dicoba nih Pak Mul. Ditabok. Kurang ajar. Wa ata rohya, wa atahu rohya. Lalu Rasulullah memberikan bendera pada beliau. Ya, wal kisah fil Bukhari Muslim. Ini dicatat dalam Bukhari dan Muslim. Ini menandakan setelah Utsman, Rasulullah giliran Ali. Nah, itulah. Syiah itu belum ada di zaman Rasulullah, belum ada. Oh, Syiah. Iya. Mereka benci pada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dengan alasan tadi. Artinya kerajaan Syiah sendiri itu di zaman Rasulullah atau sebelum Setelah Rasulullah. Iya. Rafidah kan. Maksudnya Syiah sekarang. Syiah sekarang nih, kalau kita sampaikan, kenapa Anda bersikap begitu, benci pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman. Ini kan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Giliran dia bercerita Utsman, dia mengatakan karena Utsman sudah membunuh putrinya. Alasannya begitu. Kalau memang Utsman membunuh putrinya, kenapa oleh Rasulullah dinikahkan lagi? Itu kan? Itu kan jawaban logika yang jahat itu dari orang Syiah. Menuduh kalau kita menyukai seseorang, orang ini sudah nggak ada. Menurut Islam, ajaran Islam. Bagaimana Pak Mul pengen tetap berbakti pada bapaknya yang sudah tidak ada? Contohnya gitu kan? Maka salah satu tips yang diajarkan oleh ajaran Islam adalah menyukai, menghormati orang yang dihormati, orang yang kita sukai. Contohnya bapak kita sudah tidak ada. Bagaimana kita berbakti pada beliau? Selain mendoakan, kita juga menghormati teman-temannya. Orang yang dicintai bapak kita itu siapa? Nah, kita cintai lagi. Termasuk istrinya yang bukan ibu kita. Ibu tiri. Kan biasanya kan kita senep. Ya. Bapak kita nikah lagi, contohnya itu. Biasanya kan anaknya senep. Ini nggak boleh, karena itu adalah orang yang dicintai oleh bapak kita. Kita harus hormati. Syiah itu artinya pro. Ya, Syiah itu pro. Pro kepada Ali. Nah, ini mulai terjadinya ada golongan ini menyikapi keputusan Ali. Ya, ketika beberapa orang sudah tidak percaya lagi kepada Ali dan tidak mau berbaiat, lalu sudah kita referendum. Itu ceritanya. Referendum pernah ada. Itu namanya tahkim. Nah, lalu dikumpulkan banyak orang. Ada seorang ahli politik dari Amr bin As. Saya lupa namanya. Amr bin As, ahli politikus ya. Itu dia mewakili pihak dari Muawiyah. Sementara dari Ali, saya lupa namanya, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini orangnya sopan, berakhlak tinggi, nggak suka keributan. Pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Amr bin As ini adalah seorang politikus. Dia mengatakan, sudah, saya sampaikan kepada pihak Ali, serahkan dulu tugas, jabatannya. Serahkan dulu jabatannya. Biarkan umat yang memilih. Ini kan jabatan ini kan berasal dari umat, dari rakyat. Serahkan dulu pada rakyat. Nah, maka Abu Musa pidato, saya atas nama Ali, maka jabatan Ali saya serahkan kepada rakyat. Amr bin As naik ke panggung. Karena jabatan ini sekarang kosong, maka saya berikan kepada Muawiyah. Nah, sejak itulah Muawiyah menjadi pengganti Ali. Oh, menurut saya sederhana amat begitu. Kalau kita mah nggak bisa terima begitu. Ini karena udah ditaruh, saya ambil buat masa begitu? Nah, mungkin dulu pemikirannya nggak mau ribut. Maka setelah dijabat oleh Muawiyah,
kekosongan ini ada pemberontakan pun bisa diredakan. Jadi hingar-bingar politik ini bisa ditenangkan. Itu. Kemudian atas keputusan Ali yang mendiamkan sikap Amr bin As setelah diambil itu jabatan begitu tuh, kita juga nggak terima kan? Maka umat Islam terpecah menjadi 3. Satu yang disebut dengan Khawarij. Khawarij, dia biang keributan ini orang-orang ini. Kata orang tuh namanya apa tuh sekarang? Politik apa itu? Ya keluarga sendirilah gitu. Ini orang-orang ini aja yang bikin ribut. Maka mereka pun merencanakan pembunuhan pada biang kerok ini. Jadi Muawiyah, Amr bin As, Ali. Giliran Muawiyah, dia membentuk bodyguard. Kemanapun dia pergi selalu dijaga. Ali pasrah. Makanya nggak lama kemudian beliau terbunuh. Ali tuh. Itu jadi terpecah menjadi 3, Pak. Yang di tengah-tengah ini ada jadi yang Syiah itu mendukung semua produk-produk Ahlul Bait. Yang diomongin Ahlul Bait udah pokoknya bener. Gitu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Benar dan salah, ya tergantung kualitas orang itu. Nggak bisa kita mengambil si A itu pasti benar. Nggak bisa begitu. Ya kalau benar kita terima, kalau salah kita buang. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Khawarij ini sudah keluar dari barisan. Akhirnya merencanakan pembunuhan. Dan itu terjadi dalam sejarah. Begitu. Itu Pak. Nah kemudian ya banyak terjadi lah. Termasuk di zaman Ali terjadinya perang Jamal. Ya, pemberontakan yang juga dikompori oleh seseorang terhadap Aisyah. Sehingga Aisyah sebagai ibu negara kok bisa tampil menjadi perang, kan aneh itu perempuan. Itu pernah terjadi dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu bisa dipadamkan, umat Islam fokus lagi ke dalam banyak kebudayaan, ya, keadaban gitu. Banyak sekali memproduksi itu. Itu Pak. Nah, lebih detailnya mesti dibaca dalam sejarah. Nanti kita baca sejarah singkat. Nah, nanti detail-detail, dimulai dari singkat dulu, terus nanti detail. Tentu dari penulis yang qualified. Ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah membalas pahala yang berlipat ganda kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah juga berkenan menganugerahi masa depan yang cerah kepada anak keturunan kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.